Lah, Bang. Sampai saat ini. Mm-mm. Enggak, soalnya keluargaku bukan keluarga keluarga kayak kebanyakan orang yang bisa menerima perbedaan gitu. Karena kayak keluargaku itu pengennya kan aku jadi ahli agama di agama sebelumnya gitu. Memang. Oh begitu ya. Hmm. Enggak nerima. Sekarang ya jarang ngobrol sama ibuku. Tapi kalau keluarganya Felix Shaw itu bisa menerima ayah dan ibunya ya. Soalnya kalau saya kan di keluarga itu hidup cuma bertiga tuh. Dan kebetulan ibu saya terutama itu kan udah tua kan, udah sangat tua kali kan. Jadi mungkin udah mendarah daging dari ininya gitu kan. Dari apa ya, kan ada orang tuh yang oten tuh yang suka marah-marah masih muda datang-datang ngehujat. Nah, itu coba bayangkan aja kalau ketika dia udah tua jadi oten kayak mana tuh kan. Ya kayak gitu tuh. Ini Bang Henry, saya nggak penghafal data, tapi saya pakai logika aja. Bang Henry, Hmm, ya, Waalaikumsalam. Kan Bang Henry bilangnya pakai logika ya tadi ya. Coba dites logikanya, ya, Fir. ya. Coba, menurut iman Kristen, Tuhan itu Hmm. berapa, Bang? Kenapa? Menurut iman kekristenan, Tuhannya teman-teman Kristen itu berapa, Bang? Udah gini aja, gua aja yang bertanya. Ya kok tadi katanya nggak penghafal data, tapi memakai logika, kan kita boleh melogi, Bang. Gimana sih, Bang? Menanyakan tentang logika Anda. Saya juga mau bertanya tentang logika Anda. Ya abang menjawab dulu lah, kan abang Ah, tadi bilangnya hanya memakai logika. Nah sekarang saya tanya kan, enggak, saya mau tanya logika Anda bisa enggak? oh berarti cuma mau nanya doang nggak mau ditanya. Abang cuma mau nanya doang nggak mau ditanya gitu. Kan Dia sama-sama satu menguji. satu server sama si siapa tuh yang kemarin tiba-tiba naik gitu, maunya dia aja yang ini gitu sesuai dengan dia yang mau gitu maksudnya. Gitu dia satu server kayaknya tuh dia pertanyaannya aja cari dulu di Google tuh. Susah. Katanya pakai logika Bang Jaya. Makanya tanya aja Bang Fer, Yesus pernah nggak sih merintahin kalau orang mati itu harus dihias gitu sebelum dikebumikan? Begini, saya kan mau nanya logika Anda. Boleh saya tanya? Ya abang Terusnya mau jawab dulu. bertanya berarti harus ditanya juga kan. Ya, nggak apa-apa ditanya. Tapi Ya kalau sekarang saya jawab, Anda terima nggak usah komen, nggak usah ini. berarti cuma mau curhat doang. Enggak, saya mau tes logika Anda, itu aja. Masa nggak bisa? Aduh. Bisa nggak saya tes logika Anda? Bang dah, tadi kan saya bilang bisa, akan tetapi Nah, kan bukan berarti abang harus bertanya saja, melainkan kami nggak boleh bertanya. Kan silahkan. setidaknya Saya kalau kan abang bilang mau juga, bertanya, silahkan. Saya nah kan, abang silakan. Abang kan bilang silakan, berarti nggak ada salahnya dong ketika saya bertanya. Nanti oke setelah saya tanyalah. bertanya, Nanti, oke, oke, kan menguji oke. logika. Begini, Mm-mm. menurut yang saya pernah baca, karena kan Bang Jai ini mualaf, saya pun juga mualaf. Yang saya pernah baca, Tuhan itu Esa. Definisi Esa itu apa, Bang? Esa satu. Satu. Berarti Tuhannya teman-teman Kristen satu, gitu ya. Ya, Oke, berarti sekarang saya bertanya, ketika dikatakan Tuhannya teman-teman Kristen itu satu, yang satu ini siapa namanya, Bang? A. Bapa, B. Yesus, atau C. Roh Kudus? maksudnya Oke, saya ulangin lagi ya, Bang ya. Jelasin Kan tadi jelasin. Abang mengatakan kenapa Anda bikin definisi, pilihan Bapak B, J, B, B, C? ya kan
Esa itu kan satu, Berarti Bang. Ah, Esa itu kan satu kan ya. Nah, iya. kalau di contoh nih Bang, Esa itu kan satu, tidak akan menjadi dua, tidak akan menjadi tiga, tidak akan menjadi yang lain-lain. Esa itu kan satu nih. Tuhan Abang Ya. itu kan Esa nih di kekristenan. Siapa yang Esa Enggak, itu? begini pandangan saya ya. Anda kan mualaf. Ya, kami berdua mualaf. Ya. Iya mualaf, iya. Kalian tahu nggak prosesnya bisa terjadi seperti itu? Tahu. Saya tanya saya nggak dulu. nanya proses, Bang. Tapi Ini saya yang nggak nanya ditanyakan Iya, tentang prosesnya penuh. bisa seperti itu konsepnya. Kalian tahu nggak, ngerti nggak? Tahu Bang, tahu. Kita nggak berbicara Tahu. dulu Orang Bang. nggak Taunya nanya gimana proses coba? kok. Coba jelasin taunya. Setahu Anda seperti apa coba? Bar, kita tidak nanya proses kristenisasi atau Iya, biar nanti kalian paham. yang kita tanya adalah Esa itu kan satu nih. Nah, siapa Esa Iya itu? satu, Bapak. iya satu. Siapa Esa itu? Ferry bertanya nih. Akhi Ferry, saudara saya ini bertanya. Yang Esa itu Iya siapa? bapak, Pak, iya bapak, Yesus atau Roh Kudus? bapak. Bapak, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya? Yesus itu prosesnya dari mana coba? Orang nggak nanya proses, Bang. Nggak nanya proses. Hanya proses, Bang. Dia itu firman, tahu? Firman yang hidup. Iya. Orang Seperti Anda. Saya coba tanya Anda ya. Bang, kalau prosesnya Bisa saya tanya Anda? Jangan Bang, hanya kalau bertanya. proses ketiga Oke, Tuhan oke. itu Enggak, tertulis jangan. Bang yang memprosesnya kayak buat onde-onde gitu coba Bang aku ya. tanya Bang Jai ya. Bang Jai, Tuhannya Bang Jai berapa? Satu, Siapa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, simple, Bang. Kan tadi kata Abang, kita nggak bukan menghafal data, melainkan memakai logika. Kan pertanyaan Satu sama. aja. Gitu ajanya. Kan simple kan, Bang? Kita nggak nanya proses terjadinya Tuhan. Yang ditanya berapa astor, yang dijelaskan tentang definisi pembuatan astor. Ada Jimen, hore-hore ada Jimen. Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Hanafi. Teruskan. Silakan Bang Ada Hendri. yang tanya. Oh ya. Mm. Tadi ada yang tanya proses Tritunggal ya. Enggak. Iya, kan kita nggak nanya. Kalau bukan- ditanya, Ya. Si Fix biasa cuma jawab. nanya Esa itu satu. Nih kita nggak nanya prosesnya Ahi. Kalau proses Tritunggal kan yang membuat meracikan Tertullianus kita udah tahu itu kan. Kita cuma nanya Esa itu satu. Nah siapa yang satu itu? Begitu maksudnya. Iya, betul. Tapi kalau ditanya juga prosesnya saya bisa jawab. Tunjukkan Oh, iya, data iya. lah. Dari Iya, iya. Kristen lagi data. coba jawab. Oke. Coba jawab. Tritunggal itu betul itu berasal dari pemikiran pena dan idenya Tertullianus. Bukan pengajaran Yesus, bukan konsep Yesus, bukan pengajaran Elohim, bukan konsep Elohim. Berarti kalau kau imani adalah Tertullianus, berarti pengajaran Elohim dan pengajaran Yesus itu tidak ada apa-apanya dari pengajaran Tertullianus. Berarti lebih tinggi derajat pengajaran Tertullianus. Itu satu poin. Kedua, saudaraku, Tritunggal itu ya 3 pribadi, 1 hakikat. Bukan esa. 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikat adalah keadaan sebenarnya. Dengarkan baik-baik, keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya Elohim itu bukan manusia. Ketika kau satukan sesuatu hal yang manusia, berarti kembali lagi pada konsep yang awal, yaitu adalah bukan manusia. Harusnya karena satu hakikat, yang dimana hakikat awalnya adalah bukan manusia, berarti Yesus tidak masuk menjadi hakikatnya Bapa. Itu satu poin. Ketiga, ya selanjutnya, terdiri dari 3. Ya, itu bukan esa, bukan satu, tapi kesatuan. Aqua itu terdiri dari air, botol, dan tutup botol. Apa itu satu atau kesatuan? Kesatuan. Nah, bukan esa.
Kalau esa adalah satu, sementara Yesus mengajari Tuhan kita itu esa, bukan kesatuan. Indonesia ini adalah Oke, kesatuan. oke. Nggak usah Dengar panjang dulu, lebar, belum, nggak usah belum panjang dulu, belum dulu. lebar. Panas kuping kau, udah Nggak usah panjang lebar. Saya sudah mengerti tujuan Ya bahasamu. bentar dulu, saya belum selesai. Bentar. Ya, sementara Tritunggal, Roh Kudus, Bapa dan apa? Putra. Berapa itu? Terdiri dari 3. Berarti bukan satu, kesatuan. Karena pernyataannya adalah Tuhan kita itu adalah satu, bukan kesatuan. Berarti tidak termasuk saudara-saudara. Berarti yang diambil adalah Begini konsep rupanya. pengajaran Tertullianus, bukan pengajaran Yesus. Begini Selesai. kualitas room kalian ya. Mau data? Ngemut aja. Mau data? Ini, sabar. Saya juga kan bisa bertanya. Tadi kan baik-baik saya bilang. Saya juga mau bertanya. Ya tenang dulu dong. Saya lagi buka data nih. Sabar ya. Sabar. Saya Kita nggak pakai data. perlu penghafal data. Saya nggak perlu penghafal data. Saya bilang sama kamu. Saya nggak perlu penghafal data. Sabar. Ini lagi buka ini, sabar dulu ya. Tunjukkan brother, ya. di mana bilang Allah dia itu sendiri. Kalau bukan kami. Diam dulu. Tunjukkan. Nah, itu dong bilang tunjukkan. Sabar ya. Betul ya, saudaraku. Enak ini kalau mempelajari Tritunggal ini. Kan Tritunggal kan berasal dari penyembahan berhala. Kalau sama saya, bro, enak pakai data, bukan asal congor. Bentar ya, lagi loading ini. Bentar. Itu Ahijimen ini juga mu'alaf loh Bang. Boleh Bang Henry nanya-nanya sama Ahijimen mungkin kenapa mu'alaf itu boleh juga nanti ya. Perang data tapi ya, silakan. Bukannya Kita di pakai mute, Bang Henry butuh jawaban. Jadi biar Bang Jimen menjelaskan dulu aja, bukannya di mute. Iya. Kita pakai data. Kita bentar ya. Oh, ini dia. Ada aja pun. Ya, ini. Oke. Bisa baca saudaraku. Biografi Tertullian Bapak Teologi Latin. Nah, ini bengkeroknya ini. Tertullianus ini. Nah, kita lihat ya riwayat hidupnya. Namanya ini Quintus Septimus Florens Tertullianus. Dia itu lahir di Katargo, ya, di Tunisia, Afrika Utara. Setelah tahun 2000 Katargo di Tunisia, betul kan, Afrika Utara. Banyak karyanya nih. Ya. Dia itu kutipan termukanya dalam para martir adalah benih gereja. Berarti berasal dari gereja. Kita lihat warisan campurannya. Ya. Warisan campurannya yang keluar dari penanya itu, ini dia. Dedikasi Tertullianus terhadap iman yang paling baik dirasakan dalam produksi karya sastranya, seperti ucapan Kristen termasuk God bless you, atau God grant, atau if God will, berasal dari pena Tertullianus. Ia juga penulis pertama dalam bahasa Latin yang diketahui menggunakan istilah, apa ini? Trinitas, bukan Yesus, bukan Elohim. Makanya kalau kau mati-matian cari di Bible itu kata Trinitas dan konsep Trinitas yang diajarkan Yesus dan Elohim di perjanjian lama dan perjanjian baru pengajaran Yesus, merujuk pada original teks, tidak kau dapat. Karena kenapa? Tidak diajarkan oleh Yesus, Elohim. Yang mengajarkan adalah Bapak Gereja. Siapa? Tertullianus yang tidak sejaman dengan Yesus dan Musa. Itu satu poin. Tadi dia lahir di Katargo ya, Tunisia. Kita lihat apakah benar. Ya, ini dia. Nih, Karcis, Tunisia. Wih, Henry, di mana dia saudara? Bang Ferry, mana dia Bang Ferry? Iya ya, Ya, dia mana? Kok nggak nampak? masih ada tuh di atas tuh Bang Jimen. Iya si Henry. Oh ya, jangan typing Henry. Ya, nanti tanggapi aja. Katargo.
Ini dia. Sebelum si Tertullianus ini masuk Kristen, ada sekitar 20 tahun, dia itu adalah penyembah berhala. Ini dia ya. Apa buktinya bahwa dia penyembah berhala, Jimen? Ada buktinya. Kita bukan ngarang-ngarang, brother. Ya, ini. Ya, ini dia. Lihat ya. Mana tadi tuh? Nih. Meskipun Kartago Romawi dihancurkan, sebagian besar sisanya dapat ditelusuri termasuk saluran. Ini dia. Bekas kawasan bisa dihiasi dengan area yang luas, didedikasikan untuk Juno, Jupiter, dan Minerva. Jadi dia penyembah dewa sebelumnya, di mana konsep agamanya itu atau ketuhanannya itu 3 dalam 1. Di antara yang satu itu adalah King of the King. Makanya Kristen mengatakan King of the King adalah Yesus. Itu ngambil konsepnya penyembah dewa. Apa buktinya? Ini agamanya. Agama sebelum Tertullianus namanya Greco-Roman. Kita baca. Agama Greco-Roman adalah kepercayaan dan praktik agama Polisteni yang dianut bangsa Yunani Romawi kuno. Konsepnya apa? Kapitol Triad. Apa itu Kapitol Triad? Adalah penyembah dewa Jupiter. Ini buktinya. Kapitol Triad. Ini Jupiter, King of the King. Minerva, Juno. Ya, di antara raja ini, inilah yang paling King of the King. Jadi konsep itu kembali lagi dimasukkannya di dalam Kristen. Ya, kita kasih bukti. Apa nanti buktinya? Bentar. Di sini dituliskannya. Dengarkan baik-baik. Ini King of the Gods Jupiter, his wife Juno, the Juno Queen, daughter Minerva, goddess of wisdom. Berarti ada 3. Ketika dia masuk Kristen, dia mengeluarkan gagasan sama juga, hanya berganti nama. Jadi ibarat ular berganti kulit. Saya ambil dari The Original Christian Biblica Trinity Part Theophilus of Antioch. Mana? Ini Trinity of God Jupiter and his word Minerva and wisdom. Kok sama sih? Kok sama? Nih. Jupiter, his wife Juno. Nih, Queen, daughter Minerva, dan God of wisdom. 3 dalam 1. Sama. Jadi konsep Trinitas itu adalah konsep penyembah dewa, di mana di agama sebelumnya dimasukkan ketika dia masuk dalam Kristen. Selamat datang di kebenaran. Bantah ini pakai datanya dari Kristen nih. Datanya dari Kristen nih. Biography of Tertullianus. Nih, dari Realm Religion. Dari Kristen semuanya. Ayo, bantah saudaraku. Silakan. Kabur dia. Baca kisah para rasul. Kisah para rasul 17-18 dong. Iya. Yang jadi Enggak, masalah sebelumnya mungkin gini Bang Jaya. Tadi kan dia mempermasalahkan kata kami. Dalam Iya, akidah betul. Islam itu ada namanya domir atau kata ganti. Makanya ada namanya ana, antum, antuma atau nahnu. Nah itu terbagi lagi, ada namanya rububiyah dan uluhiyah. Ketika proses penciptaan memang Allah itu selalu menggunakan kata nahnu. Tetapi ketika uluhiyah atau ketika Allah memerintahkan untuk menyembah, itu Allah selalu menggunakan kata ana. Contohnya dalam surat Toha. Innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni aqimi sholah li zikri. Itu. Lanjut Bang Jai. Masalahnya Baca begini. kisah para rasul 17-18 dong biar masuk dia narasi Bang Jimin tadi. Aku ngobrol dikit ya. Apapun penjelasan kita, dia tadi naik itu sudah bilang, saya tidak hafal data. Yang jelas dalam diri dia itu cuman imani saja. Adanya begitu, ya udah begitu. Jadi mau dijelaskan sebagaimanapun kita menjelaskan sampai mulut kita berbusa, dia tidak akan masuk. Apaan sih? Apaan sih? Kayak ya jadi kayak kotoran telinga aja gitu. Jadi mengedukasi Jimen bukan mengedukasi dia ya kawan-kawan, tapi mengedukasi kawan-kawan kita muslim dan mungkin di non-muslim yang ada di bawah. Karena dalam diri dia itu bukan mau mencari kebenaran gitu. Dari awal dia udah nggak ngerti itu dibahas tuh apaan gitu. Jadi
Percuma sih kan jelasin sama orang yang begitu. Beda dengan Kristen yang membawa data, ini loh datanya begini, ini begini. Sebenarnya capek-capek aja sih kita itu kalau ngejelasin kepada orang-orang yang begitu. Iya. Izin Assalamualaikum Bang Bang. Assalamualaikum Bang Rasid. Pengujat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Jemen. Iya, silakan. Ya, ini pernah saya baca ini ya di Markus 12 di nomor 32 ini ya. Yang berbunyi, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa. Dia ini siapa ini Bang Jemen? Amang Boru Siredis, Amang Boru Siredis. Ya. Bapaknya Esa, gitu ya? bapaknya, iya. Dia itu Esa. Dia di situ, D itu huruf kecil atau huruf besar? Coba lihat teksnya. Dia di situ huruf besar, huruf Besar. kapitalnya. Ya udah bapaknya. Esa bukan kesatuan. Satu bukan kesatuan. Kesatuan adalah terdiri dari beberapa yang berbeda entitas tetapi menjadi satu. Contoh aqua. Aqua itu terdiri dari botol air. Disebut dengan apa? Aqua atau air mineral. Ya, itu kesatuan, bukan satu. Kalau satu, contohnya tumbuh-tumbuhan. Ya, contoh satu tumbuhan apa? Bunga. Ya terdiri dari apa? Hanya bunga. Tidak ada entitas lain, tidak ada hewan, tidak ada daging di dalamnya. Jadi mereka tidak paham perbedaan kesatuan dan satu. Ya, sementara yang dijelaskan Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus, yang diperintahkan Elohim adalah satu, bukan kesatuan. Makanya mereka bisa masuk neraka gara-gara apa? Tidak menguasai bahasa Indonesia. Jangan salah loh, mereka bisa masuk neraka karena tidak paham bahasa Indonesia. Silakan Bang Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menyapa abang-abang Waalaikumsalam semua, warahmatullahi Bang wabarakatuh. Jimen, Bang Ferry, Bang Jaikus, Bang Jumat, dan Bang Hanafi. Abangku yang paling ganteng sedunia maya. Kalau si Salah, anak binatang kau. Lanjut. Baca dulu kisah para rasul 17-18. Nyambung tadi sama yang kata Bang Jimin tadi tuh. Percayalah. Dia itu si Paulus dikatakan pembawa ajaran berita-berita dewa-dewa. Ya, kisah para rasul 17-18 ya. Dewa-dewa kayak Arasid itu salah satunya dia. Iya, ini ya. Dan juga beberapa ahli pikir dan golongan Epicurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan yang berkata apakah yang hendak dikatakan si Peletri ini, tetapi yang lain berkata rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang Darah kebangkitan. Yesus. Nah, Kalau itu kok sih, berani? Pertanyaannya kok berani orang-orang itu memanggil si Paulus Pleter? iya. Berarti orang itu kenal sama Kang Paulus. Contohnya kayak si Rasid, berani dia mengatakan aku tadi, berarti Rasid kenal sama aku. Tapi kalau nggak kenal, nggak mungkin Rasid berani ngomong kayak gitu. Berarti Paulus sama orang sebenarnya. Bang Ini Rasid Rasil, dengan typinganmu Anda saya bisukan. Jika Anda punya nyali, silakan hadapi saya ataupun Jimen ataupun siapapun yang di atas. Izin saya bisukan. Bukan berarti kami Yaudah, tidak. aku izin mute ya, aku mau nyapu dulu. Silakan. Dan Anda nggak usah kepanasan. Silakan Anda naik dan Anda ngobrol baik-baik. Silakan. Iya, yang mau naik silakan naik. Nanti saya bantu. Kali ini saya lagi pengen bantu kalian. Karena mereka ini semua mualaf dan mereka tidak tahu apa artinya Roh Kudus. Mereka menjelaskan tanpa ada Roh Kudus dalam dirinya. Ayo teman-teman Kristen, naik. Kami mualaf, kami baru kehilangan Roh Kudus dalam diri kami itu yang pneuma hageos itu loh. Nah, itu hilang tuh dalam diri kami tuh. Ini kami dibantu oleh dewa kalian, Dewa Rashid, dan ya semoga aja dia adalah jelmaan dari ya Dewa Zeus ya. Jadi silahkan Anda naik. Astagfirullah. Silahkan. Nggak berani mereka karena kita berkata data. Kalau saya orang cerdas, ngapain saya imani sesuatu hal yang saya tidak pahami? Ngapain saya makan bahwa tidak tahu saya ini makanan apa? Ini berasal dari mana? Tiba-tiba ada kotoran di dalamnya, saya makan aja. Nah, itu orang botol. Jadi sesuatu hal yang kita imani saudaraku, itu membawa kita kepada Tuhan. Maka harus kita paham konsepnya, berasal dari mana, siapa yang mencetuskan, ya, konsepnya dari mana. Lalu kepada siapa ditunjukkan. Kita harus paham dulu. Jangan-jangan konsep itu bukan untuk diri kita.
bukan untuk kaum kita. Jangan-jangan asalnya itu dari orang-orang yang tidak punya legal standing atau legitimasi dari siapa? Dari Elohim atau dari Rasulnya Allah. Contohnya siapa? Para penyampai wahyu. Nabi Muhammad, seperti Nabi Isa, seperti Musa. Mereka itu penyampai wahyu. Tidak ada legal standing dari mereka. Contoh yang tidak punya legal standing apa? Tertullianus, Bapak Gereja, mengambil sesuatu hal pernyataan di dalam Bible, lalu mencetuskan dengan pena dan pemikiran dia. Datang kau orang botol yang baru lahir kemarin, mengambil konsep itu sebagai konsep Tuhan. Ya, makanya kontradiksi saudaraku, bertabrakan. Karena kenapa? Konsep yang dicetuskan manusia itu belum tentu sama apa yang dikonsepkan oleh Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan itu esa, bukan kesatuan. Kalau kesatuan harus terdiri dari beberapa. Esa itu tidak berdiri dari beberapa. Tidak bisa. Tidak bisa, kamu tidak paham, nggak bisa, kamu nggak paham. Di mana dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman Ya, bersama betul, dengan betul. Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, siapa manusia itu yang menyelamatkan umat manusia dari segala Bertulang tuntutan belakang, dosa bertulang belakang. dengan memakai darahnya yang begitu mulia. Dia menyelamatkan seluruh umat manusia pada saat itu. Anda tidak tahu itu. Coba bantah saya. Coba bantah saya. Oke. Aman kalian di bawah, aman. Teman, aman, aman. Saya di sini, tenang kalian. Saya paham kali. Pasti kalian mau jawab itu kan? Memberi mereka Yohanes 1 ayat 1 yang seakan-akan baru pertama kali mereka dengar dalam seumur hidupnya. Emang, lanjut, coba bantah. Oke, siap. Siap Pak Oten. Nah, jadi kalau firman itu adalah manusia, lalu yang sebelumnya firman itu adalah Bapa, berarti firman itu tersebut, ya, konsep tersebut terdiri dari beberapa. Berarti tidak masuk dalam esa, tetapi Dia kesatuan. berteofani. Dia berteofani. Di sini bukan tentang hitungan. Di sini bukan Benar. tentang Dia hitungan. dia Di awal sini dan akhir. Jangan dulu, ini jangan dewa- dulu. Diam Dewa dulu, Rasid diam dulu ini dong. kepenuhan Panik. Roh Kudus benar ini. Panik kalian ucelim. Panik. Ada Bagi Dewa Apollo, setan tunggu dulu. di Dewa dalam Apollo. lubang hidung orang Islam. Ntar dulu. Ada bentar aku nyanyi. Dibantah dulu. Jangan membuyarkan narasi saya. Oh, siap. Fani, di sini bukan tentang keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Itu yang kalian harus paham dulu. Ya, Yohanes 1 sudah menyatakan itu. Coba, Wih, ada yang typing di bawah Bang Rasid. Turun bro, kamu hanya membuat mereka ramai. Iya. Ini sama- Bang Ras. Sid, sama kamu waktu jangan aku- kayak gitulah, Sid. Nyanyi dulu. Ada setan di dalam lubang hidung panik orang kalian. Muslim. panik Ada kalian, panik. setan. Coba jawab. Bentar Biarin aku Benjamin nyanyi yang jawab. dulu lah. Saya jawab. Oke. Pertanyaannya apa tadi? Ulang lagi. Teofani, dia bukan masalah perihal di situ- 2, 3. di- Mereka adalah berteofani. Di sini kita Menampakkan tidak Tuhan. berbicara tentang keesaan. Di sini kan Oh, dia iya. berteofani, di mana di Yohanes 1 ayat 1 sudah menjelaskan semua itu. Lalu ditegaskan di Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Di sini kita berbicara tentang keesaan, bukan keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Kalian harus paham tentang Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Itu Oke. yang harus kalian pahami. Coba jawab. Oke. Yang teofani artinya adalah penampakan. Pertanyaannya, di mana ajaran Yesus mengajarkan penampakan? Yang diajarkan Yesus itu adalah kedatangan anak manusia, bukan penampakan. Dia yang menyatakan dirinya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, hanya jalan kan, bukan tujuan kan, brother? Oh ya, tetapi siapa yang berani seperti itu? Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Hanya satu-satunya Siapa Yesus jalan? yang mengatakan itu. Ini cowok-cowok Oten sebenarnya, bukan kita. Si Rasid ini keras kepala si Rasid nih. Gimana caranya? Ya udah, aku kali ini bantuin Bang Rasid lah. Aku kali ini kepenuhan Roh Kudus, boleh nggak bantuin Bang Rasid?
Nggak bisa dong. Lu nggak Well, bisa. ajaran tentang keufaan Yesus, yaitu menampakkan diri Allah dalam wujud tertentu, itu dapat ditemukan di beberapa bagian Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru. Ini kucontohkan kalian ya semua. Kalian itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Itu ada di mana? Ada di Matius 3 pasal ke-16. Waktu itu Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati saat Yesus dibaptis. Itu juga termasuk teofaninya itu. Terus ada juga transfigurasi Yesus. Ada di mana itu? Matius 17 1 sampai 8, Markus 9 2 sampai 13, Lukas 9 28 sampai 36. Kalian nggak tahu karena kalian memang tidak penuhi Roh Kudus. Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia. Kalian tuh nggak tahu kalian. Pak, aku jadi kayak Bu Narni ya. Mereka kalian nggak Kayak Bu paham Darni ya. tentang bagaimana Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Kalian coba pikirkan. Coba itu. Coba pikirkan. Pak, Oke, coba pikirkan saya jawab, Kak saya Dengkul. jawab. Coba pikirkan Saya jawab, Kak Dengkul. saya jawab. Coba. Iya. Dalam original teksnya itu, ya, Kayak itu Darni ya. bukan Tidak ada. Enggak ada itu original teks. Kami ini orang Indonesia, Bu. Kami ini orang Indonesia. Kami punya kitab Nabi Alai. Tidak ada itu original teks. Apa itu original teks begitu? Emang seperti Ya, kami nggak percaya Kalian original teks. Nggak ada itu. Kita punya landasan yang namanya LAI. Jadi kalian jangan membatasi kami untuk tersesat. betul Pak. Oke lah Pak, saya salah. Jangan kalian Saya menyesatkan. salah, Pak. Lanjut. Saya salah Ya. Pak. Saya salah. Kitab kami LAI nggak boleh Anda jangan disamakan. Betul. Nggak boleh. Anda jangan mencoba menyesatkan kami dengan membawa teks Iya. original. Anda tidak boleh begitu. Tidak fair namanya itu, Bung. Kita orang Indonesia. Lanjut. Oh iya siap Pak. Diam Emang kau, Jim. Diam dulu kau, Jim. Aku pokoknya mau ngebantuin Dewa Rasid ini. Kau tuh memang nggak tahu, Jimen. Karena gini ya, Jimen ya. Di dalam Perjanjian Lama itu juga terdapat loh beberapa teofani yang dianggap sebagai menampakkan Kristus sebelum inkarnasi. Kau nggak pernah baca itu kan kau? Coba kau baca di Kejadian 18, Kejadian 32. Abraham menerima tamu yang terdiri dari 2 malaikat dan Allah itu sendiri. Ada itu. Lalu Kejadian 32, Yakub bergulat dengan seorang laki-laki yang diyakini sebagai Allah Kristus. Kau nggak pernah baca kan? Ada juga Iya, itu di enggak. Keluaran 24. Allah menampakkan diri kepada Musa, Harun dan para tua-tua Israel. Ada juga di Keluaran 3. Allah berbicara kepada Musa. Itu kan teofani gitu loh. Jadi ajaran tentang teofani Yesus itu mencakup penampakan diri. Kenapa sih nggak tahu? Kalian jangan training lah, baca semua lah, nggak boleh kayak gitu. Gua mau baca semua. Gua mau sapa hostnya dulu. Host. Kayaknya Host. hostnya lagi merem. Kayaknya hostnya lagi merem sambil bilang ya Allah. Ya Allah. Maafkan aku. Nggak boleh baca setengah-setengah, baca semua satu perikop. Diam dulu kan aku belagak jadi otak loh. Enggak, sebentar Bang Jai. Ya. Mencoba untuk bagaimana saya menutup akal pikiran untuk membantah Bang Jimen. Biarkan saya Iya. Oh ya, dengan Bang Jimen. silakan. Oh iya. Ya, saya hanya bisa menjawab. Kita kembali pada original teks. Kalau Anda menyatakan bahwa itu, oh saya itu orang Indonesia, ya saya tanya, emang Tuhan berbicara dalam bahasa Indonesia? Turun ke Bani Indonesia? Tuhan Maha Kuasa, Bung. Bung, ingat Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa memahami apa yang diinginkan umatnya. Tuhan Maha Kuasa. Ingat, jangan membatasi Tuhan. Jangan kalian Dia seperti bisa bahasa iblis. Indonesia. Sedangkan iblis mencobai Tuhan. Jangan. Yang lain diam dulu, silakan Bang Jimen. Oh iya. Iya, justru itu. Kalau Maha Kuasa, kita harus tahu dia kembali menyampaikan firman-Nya kepada siapa, untuk siapa, dan yang dituju adalah siapa. Iya. Berarti kan Tuhan telah mempermudah umat manusia. Tuhan sudah mempermudah untuk manusia agar bisa memahami secara gampang. Yaitu kami dibantu oleh LAI. Kalian ini kok kalian membatasi kami untuk tersesat? Suka-suka kami lah. Oh iya, siap. Ya udah, jelasin bagaimana Anda membantai orang tinggal. Bagaimana tentang bukan keberapaan tetapi kebagaimanaan. Coba jelaskan. Saya mau mengasih pengakuan bahwa saya mampu untuk berdiskusi kepada 100 orang cerdas, tapi 1 orang botol saya tidak mampu, Bang. Saya gagal. Saya angkat tangan. Jadi Anda harus mencoba untuk seperti saya berusaha untuk berpikir bagaimana caranya membotolkan diri untuk melawan orang botol. Jadi kalau pemahaman ilmu nahu sorof mau dibawa ke Oten, mubazir sekali nak ilmu itu. Mubazir sekali nak. Ya, jadi
Udah jelasin ilmu nausorof, Esa aja kagak tahu. Lebih gimana gak segeser otak. Sumpah pagi-pagi kayak gini cosplay oh jadi Oden. Serius ampun dah. Ampun. Jadi Silakan, kalau untuk silakan. membatasi akal. Jadi kalau untuk membatasi akal pikiran, gini, Lebih mirip Budar nih aku ya. Kayak menggebu-gebu gitu. ilmu psikologi di mana ketika kita mencoba untuk memposisikan diri, lalu memahami seperti apa cara mereka menyampaikan. Pertama, dengan cara keegoisan. Kedua, Iya, saya betul. tidak peduli dengan kebenaran. Ketiga, yang penting ada yang tertulis, itu yang saya pahami. Karena apa? Karena landasan dari yang namanya doktrin itu adalah intinya dulu. Intinya, satu yang harus kita tahu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di sini kan ada yang namanya ilmu, entah ilmu ini dari metode mana, tapi ilmu ngeyel dan ilmu bodoh amat. Intinya pokoknya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi ini dengan tenang? Iya. Dengan Siap, tenang siap. menjelaskan. Jadi buat sudah beberapa saudara muslim yang saya ajak seperti ini, saya dibikin mentok karena memang menyangkut saya. Nah, Anda tidak bisa bikin saya nyangkut. Saya sedang Karena saya egois. sedang mencoba. Karena ya maka buat keegoisan itu menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Teofani. Apa itu Teofani? Oke, silakan lanjut, Os, lanjut. Aduh. Itu bangsal foto apaan bangsal? Berarti belum bisa ya. Nggak usah dipeduli bang. Embal sisal emang kayak begitu. Emang aduh, jangan. Room ini nggak boleh, bahaya. Bang Rasid, berarti kalau Tuhan jadi manusia, Tuhan yang di surga udah nggak ada dong. Oh tidak, kita jangan pernah membatasi Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu tidak Jangan dibatasin Bang Peri, nggak Dibatasi. boleh dibatasin. Ya. Tuhan itu punya Sebentar. Jangan tantrum. Dia Anda wasit. jangan tantrum. Anda jangan tantrum. Tuhan itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Bagaimana Anda memahami itu? Tuhan Kalau itu Tuhan tidak boleh dibatasin. nggak terbatas ruang dan waktu, gimana ketika Yesus dalam kandungan Maria Bang Rasid? Itu kan terbatas ruang dan waktu. Nggak boleh kau bantah Itu Bang kedagingannya. Peri. Itu kedagingannya. Jangan ganggu kau, Sal. Diam kau. Itu Berarti kedagingannya bukan Tuhan. Pada saat itu dia sedang merendahkan diri. Masa Tuhan merendahkan diri? Serendah itukah Tuhannya Kristen Bang Rasid? Itu foto apaan Bang Sal? Jadi Tuhan itu telah mengaruniakan anaknya untuk kita. Ini foto adalah di mana anakku yang akan lahir nanti. Mas, ini foto Itu foto menunjukkan bahwa saya bersaudara dengan Sal. Yang gede itu gua, yang kecil itu Sal. berarti satu ke inian, satu ke kedai. Mati aja. Loh, Bang Jiman kemana Bang Jiman? Balik ke pangkuan Bapak dia. Balik ke pangkuan Bapak. Dar Yesus. Ya, gitulah teman-teman ya. Namanya kita mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya kita tidak pahami hanya dengan modal ngeyel walaupun tidak masuk akal. Semua itu masuk dengan cara doktrin. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita pahami dengan teliti sedikit demi sedikit. Ya, semangat. Pertanyaannya gini Bang Rasid, ketika Yesus masih dalam kandungan Maria, siapa yang disembah ibunya Yesus Bang Rasid? Nah itu, kalau itu mentok udah. Kalau itu udah jurus ngarang namanya. Kalau masih mau dijawab. Berarti teman Kristen nggak bisa jawab.
Tapi kalau dengan cara ngeyel, ya dia menyembah Tuhan dalam roh. Dia menyembah Tuhan dalam Bapa, karena tidak mungkin dia bersujud dengan perutnya sendiri. Mungkin aja Tuhan jangan dibatasin. Apanya yang dibatasin Bang Sal? Kok Tuhan dibatas-batasin? Tuhan itu nggak boleh dibatasi Bang Per. Kalau dia jadi manusia suka-suka hati dia. Kalau dia coba ucilim bilang, bisa nggak Tuhan jadi iblis? Kan pertanyaan konyol ya. Dia cobaan manusia lah. Ucilim tuh bertanya yang salah. Makanya ada lagunya, ada setan di dalam lubang hidung orang Islam. Nah, Berarti Tuhan Kristen bisa jadi iblis? dia nggak mau dia jadi iblis, tapi dia jadi manusia. Makanya Tuhan tuh jangan dibatasi, suka-suka hati Tuhan gitu. Nah katanya bisa jadi apa aja, berarti jadi iblis bisa dong? Jangan dibatasin Bang Peri. Kan yang membataskan teman Kristen sendiri, gimana sih? Abang tuh nggak ada Roh Kudus, jadi abang nggak bisa mengerti. Jadi Udah, kalau ada, semisalkan ada Roh Kudus, pertanyaannya gini Bang Sal. Yang pertama, si Lukas mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Yang kedua, Stefanus mengatakan Yesus diri. Itu yang dicurahi Roh Kudus yang mana? itu yang dianuin Roh Kudus itu, Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri, gitu. Enggak, tadi kan kata Bang Sal, saya nggak bisa menjawab pertanyaan dengan tepat karena kan saya nggak dicurahi Roh Kudus. Nah, itu kan dengan statement yang berbeda. Pertanyaan saya, perkataan yang mana yang benar dan orang yang mana yang dicurahi Roh Kudus? Oh, abang nggak bisa memahami itu. Oh, kenapa? Roh Kudus itu datang dia untuk orang-orang yang dipilih. Jadi kalau orang-orang Muslim nggak bisa. Berarti itu yang dipilih yang mana? Bang Henry Onet sudah saya jambak, naik lagi dong. Ayo naik lagi. Yuk, Nih udah Bang naik lagi. Andika. Selamat Bang Hendri pagi juga Bang naik Andi. lagi. Iya, masih muter dia. Bang Andika Muslim atau Kristen Bang Andika? Bang Andika? Andika lagi muter. Iya Bang Henry Jambak silakan. dari mana? Iya Mas. Ngaku-ngaku jambak, pertanyaan gua nggak bisa lu jawab. Apa pertanyaanmu, Dek? Kapan Allah mau bilang dia sendiri? Bukan, kenapa Allah mau memakai Oke. kata kami? Oke, kenapa Allah menggunakan pakai kata kami? Oke, aku kasih analogi sederhana ya, dia biar otakmu tuh lancar ya. Jelaskan lah, nggak usah bacot. Kalau sekiranya Pak Prabowo mengatakan kami membangun sesuatu, Goblok, berarti itu dan apa? kamu minta Kabinet. pertanggungjawaban. Itu bentuk pengagungan terhadap yang menyampaikan. Ketika Pak Prabowo mengatakan kami ingin membangun jalan untuk masyarakat, berarti Pak Prabowo-nya ada berapa di situ? Buka mute-nya, Dik. Enggak lah kan masa diskusi marah-marah sih Bang Yandri, nggak jelas. Silakan, Dik, buka mute-nya. Kan bukalah mute-nya, jangan merajuk. Buka mute-nya. Namanya juga pengangguran miskin, ya biarin aja. Dia ngomongnya kayak gitu. Nah, Buka kenapa dia mute-nya. miskin? Kenapa dia pengangguran? Ya begitu bahasanya. Buka mute-nya. Nah. Pengangguran, Pertanyaan apa, ngomong Dek? aja. Dek, ketika Prabowo mengatakan kami ingin membangun jalan untuk masyarakat, di situ Prabowo ada berapa berarti? Banyak kabinet. Yang bekerja siapa di situ? Suruhannya kan? Enggak, aku tanya, ketika Prabowo Sebentar, mengatakan kami, Sal, sebentar. Ketika Allah Subhanahu wa taala Kamu samakan perkataan Tuhan dengan perkataan manusia biasa. betul. Lalu kenapa? Ketika Allah berkehendak mencabut nyawa manusia, apakah Allah yang mencabut atau siapa? Tidak ada Allah yang mencabut, tetapi diperintahkan oleh kepada malaikat. Coba jawab. Ketika Allah menjelaskan tentang kekuasaannya, dia mengatakan kami.
Tetapi ketika dia menjelaskan tentang keagungannya, dia berkata, aku innani anallaha la ilaha illa. Ya kedengaran tuh suaranya. Siapa itu yang ngobrol? Ya berarti congean lo, pantesan aja lo. Udah kok miskin, Kan aku suaramu miskin. kecil Jangan kayak- sama-sama miskin. Nah, kalau begini jelas suaranya. Kalau yang tadi itu kayak suara kucing. Berarti kuping lu nggak denger itu bang, kuping lu nggak denger. Nah, ini baru jelas, Saiful. Oke, udah aku jawab deh ya pertanyaanmu deh ya. Nah, jadi Boleh- itu boleh, Kak? itu jawabanmu, itu jawabanmu. Jadi maumu gimana? Oke lah, maumu lah gimana? Maumu kayak mana? Maksudmu gini, jadi maumu kayak gini, Tuhan itu menjadi manusia yang hina gitu, Ah. terhina-hinakan, Enggak, terinjak-injak. bukan begitu. Jangan. Enggak, seperti jadi itu. maksudmu gimana? Kan aku Kalau bertanya. kita bicara kami itu Sebentar berarti aja. lebih dari satu enggak? Enggak, Yaudah. karena dia Kami mengagumkan. itu Oke. kami itu Enggak apa-apa, Sal. kami Sal, itu Sal, bicara Sal, lebih apa-apa. dari satu. Heeh. Kamu bisa bahasa Iya, iya, Indonesia betul. enggak? Iya betul, lebih dari satu. Lantas ketika kamu mengatakan Ya, bahwa ya Tuhan udah. orang, Ya ya sudah. kalau kamu mengatakan Robah sudahnya apa? terjemahannya. Iya, maka tunjukkan. Robah terjemahannya kalau salah. Maka tunjukkan kalau kamu punya Saya argumen, kan maka yang tunjukkan saya- Tuhan yang banyak. Bang Rasid, kalau pelan kali yang banyak. suara Bang Rasid nih. Kenapa yang sedemu Bang Rasid? Gue lagi di luar, Sal. Nggak mungkin gue teriak-teriak di depan banyak orang. Oh, kau dengar itu Henry? Orang lagi di luar ngeladenin kau kurang baik apa lagi si Rasid ini? Bersyukur kau ya. Bukan begitu. Suaranya yang enggak jelas, dia bilang orang conge. Coba. Gini Henry, Hah? gini, Ah. gini Drong, dengerin baik-baik. Iya, iya, Oh, iya. dia gondrong pula dia guys foto profilnya. Tuhan itu ketika menciptakan itu selalu menggunakan kata kami. Contohnya kayak dalam Bible nih. Di Bible Kejadian 1:26 dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut Ya. gambar dan rupa kita. Pertanyaan saya, kita itu satu atau Ya, lebih emang. daripada satu? Ya emang berarti lebih kan? Kalian ngakunya 3 kan? Enggak. Siapa yang ngaku Iya. 3? Tadi kalian bilang kan 3. Enggak Siapa satu. yang bilang 3? Enggak ada yang bilang 3 kok. Kami ikuti narasi kalian itu 3. Kami ikuti narasi kalian itu. Udah aku bilang, percuma. Dia itu mau begitu aja. Nggak mau dia mendengarkan. Dia maunya didengarkan kawan-kawanku yang kukasihi. Emang kayak gitu. Nah, mending kita ngobrol sama Kak Evelyn. Kak Evelyn ini baik hati nih. Nah, silahkan Kak Evelyn. Evelyn, Ya, saya lumayan deh ngerti. Nah, ini Kak Evelyn ini enak, nggak kayak abang tadi. Kalau Kak Evelyn ini mau mendengarkan, dan ini disclaimer aja ya, Kak Evelyn ini cuma mau menyampaikan kepada para manusia bagaimana esensi Tuhan yang sebenarnya, dan perihal diterima atau tidak, yang jelas Kak Evelyn sudah menyampaikan. Begitu kan Kak Evelyn ya? Iya, Nah, kan saya harus sudah kenal. memberitakan Injil. Ya betul, saya sudah kenal banget sama Kak Evelyn karena pernah ngobrol-ngobrol kita di komal saya yang satunya. Silakan Kakak Evelyn beritakan Injil kepada seluruh makhluk, tapi di sini tidak ada babi Kak Evelyn, jadi hanya manusia aja, tidak seluruh makhluk ya. Ya silakan. Yuk. Oh, mengenai Kristen Ya. Tritunggal ya? Ya silakan Kak Evelyn. Ya, yang saya pelajari kalau Esa itu apa? Oke, saya mulai dari kata-kata Kakak Evelyn, kita tes logika. Kakak Evelyn, Esa itu berapa? 1, 1. Oke. Yang 1 itu Tuhan Kak Evelyn itu siapa? Bapak di sorga, Yesus bukan? bukan. Roh Kudus bukan? Berarti Yesus bukan Tuhan, Bang Jaya. Bukan, iya. Berarti Roh Kudus bukan? Bukan. Yesus bukan? Dia Roh ini dia ini Wanes. Iya, aku tahu, nggak apa-apa. Berarti orang-orang yang 3 Tuhannya itu mengaku Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, berarti mereka masuk ke neraka gitu ya? Kalau soal neraka itu adalah kebinasaan Heeh. ya. Kalau neraka itu ada 2 arti. 1 kuburan, Hades. 2 Sheol. Sheol itu kebinasaan kekal. Jadi di sini kalau soal neraka kebinasaan kekal bukan saya yang memutuskan ya. Itu adalah keputusan dari
Allah, yaitu Bapa di sorga. Berarti yang bilang tadi Kak Henry itu Yesus itu Tuhan, yang tadi naik itu salah ya berarti ya, dia kurang tepat ya. Begini ya, definisi Allah dan Tuhan dalam Alkitab berbeda dengan Quran. Kalau Allah itu Bapa di sorga, sedang Yesus itu Tuhan. Dan saya sudah terangkan di room-room lain bahwa kenapa Yesus bisa disebut Tuhan, tapi Yesus bukan Allah. Belum 1 menit yang lalu, Kakak Evelyn bilang bahwa Yesus bukan Tuhan. Sekarang bilang Tuhan, ini gimana ya? Bukan, Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus adalah Tuhan. Oh, tadi ditarik lagi omongannya. Berarti Yesus Bukan. Tuhan, Apa tapi saya bukan salah Allah. ngomong atau karena kecepatan ya gini? Yesus Oh iya, itu baik. itu bukan Allah, tapi Yesus itu Tuhan. Berarti Yesus itu firman. Benar. Ah, Yesus lalu itu ucapan firman. Yesus yang sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, ini yang dimaksud firman menerima firman, begitu. Begini ya. Jadi Nah, gimana? kita harus belajar perlahan-lahan karena kalian itu adalah orang yang baru-baru mendengar. Jadi mudah salah paham. Iya betul. Sedang Betul. saya kan Baru sudah kita baru lama. mendengar. Jadi Iya, saya kita baru mendengar. akan Iya. memberitahu Kita baru kalian dengar kok. perlahan-lahan. Pertama, Iya, silakan. Allah itu siapa? Allah itu Bapa di sorga. Bapa Oh, di ini sorga itu berbeda pribadi dengan Yesus. Ya. Ini bisa masuk Pelan-pelan Kristen. aja ya. Pelan-pelan aja. Karena kalian baru, kalian harus diberitahu perlahan. Nah, Allah itu Bapa di Kak, sorga. Bapa di sorga itu Ya, bukan terus? Yesus. Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan Allah di itu dunia Bapa gitu ya? di sorga. Yesus itu Tuhan. Kenapa? Tuhan di Konsep dunia. Allah dan Tuhan itu di Alkitab berbeda dengan di Quran. Karena di Quran Tuhan itu adalah gelar dan namanya Allah. Sedang di Alkitab Allah dan Tuhan itu kedua-duanya adalah gelar. Allah itu bukan nama dalam Alkitab. Allah itu ditetapkan sebagai gelar, terjemahan dari kata Elohim. Terus Dari kata apa, Kak? Ya, Allah itu terjemahan bahasa Indonesia untuk bahasa aslinya itu Elohim. Ya. Terus Bukan Theos, kalau ada kalimat gini gimana Kak? Allah Bapa itu gimana Kak? Itu nama panjang. Sebenarnya kan sebutannya Bapa di sorga. Tapi karena Bapa di sorga memiliki gelar Allah, jadi kadang mereka sebut Allah Bapa. Oh, berarti itu nama panjangnya tuh nama ini gelarnya. Allahnya gelar, tapi Bapaknya itu sebutan. Jadi kalau Tuhan Allah Bapa, Allah itu gelar jadi ya. kalau Tuhan Kalau Allah ada Bapa, sebutan Allah di Alkitab itu gelar bukan nama. Jadi kalau Tuhan Allah Bapa gimana modelnya? Tuhan Allah Bapa. Jadi gelar gitu. Nah, Hah? halo, Al-Rashid, jangan bilang hey ya. Bilang Ya. Kak atau apa. Oh iya, Evelyn, jadi di sini kita Iya, bisa Dek. berinteraksi Iya Evelyn. secara Iya, Evelyn. normal Kalau dan Tuhan, iya. beretika, oke? Iya. Oke, maafkan diriku Evelyn. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan Allah Bapa itu apa maksudnya? Gelar atau apa? Atau gelar atau nama gelar nama atau nama-nama Dia- gelar atau gelar-gelar Biasa nama? tidak disebut Tuhan Allah Bapa, tapi Allah Bapa. Tidak disebut Tuhan Allah Bapa, tidak Saya disebut sering Tuhan Bapa, mendengarkan, tapi Allah saya Bapa. sering mendengarkan, oh Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga. Saya sering mendengarkan itu. Nah itu maksudnya apa itu? Oh Ya, Tuhan memang ada Allah yang Bapa bilang yang Tuhan ada di sorga. Allah, ada yang bilang Allah Bapa. Mang, pertanyaan saya, kenapa semua orang-orang Kristen itu memanggil Tuhan itu dengan gelar-gelar? Kenapa tidak ada yang memanggil dengan nama? Lantas kenapa ketika saya memanggil kamu? Lantas kenapa ketika saya memanggil kamu hei, kamu tidak menerima? Maka di sini saya sudah mencobai akal pikiranmu. Kamu tidak menerima saya panggil kamu hei, tapi kamu bahkan mengimani memanggil Tuhan dengan Tuhan gelar. Gimana itu? Coba jelaskan. Oh, begini ya. Allah itu kan gelar. Bapak di sorga itu sebutan. Namanya siapa?
Nama Bapa di surga adalah YHWH. Tapi di Alkitab Perjanjian Baru jarang kita lihat YHWH. Adanya di Perjanjian Lama. Tapi dalam kitab terjemahan bahasa Indonesia LAI, biasanya YHWH tidak ditampilkan, tapi diganti dengan Tuhan dalam huruf kapital atau huruf besar. Karena apa LAI memutuskan demikian? Karena LAI berpendapat Mbak, iya, nama Mbak, Allah begini aja, itu suci. saya Oke? contohkan langsung. Kamu Saya apa contohkan langsung. menangkap Mbak, maksud saya saya? Iya, iya saya Menangkap Bu. Saya Ini langsung- bisa masuk saya Kristen langsung aku contohkan. demi ibu ini nih. Saya mau langsung contohkan, Mbak. Mbak, siapa Tuhan itu, Mbak? Coba jelaskan. Ya, saya akan kembali kepada yang saya beritahu. Allah itu adalah gelar untuk Bapa di sorga yang bernama YHWH. Tetapi Tuhan dalam Alkitab adalah gelar untuk Yesus. Mbak, kenapa Mbak nggak nanya maksud Bang Rasid ini Tuhan huruf kapital atau Tuhan huruf kecil? Kenapa Mbak nggak nanya kayak begitu? Kok Mbak sok tahu? Saya kan nanya, Mbak, Tuhan itu siapa? Kan Oh, gitu. dalam Mbak langsung perjanjian lama. jelaskan. Dalam perjanjian lama atau perjanjian baru Loh. Tuhan ini? Nah, Karena begitu. ada Begitu. dua. Dalam Oke, perjanjian oke, lama juga oke. ada Tuhan, Dengerin. tapi dalam huruf besar ya. Iya. Iya, dalam perjanjian baru, Mbak. Saya tanyakan, siapa Tuhan itu dalam perjanjian baru? Tuhan dalam perjanjian baru adalah Yesus. Dan itu gelar untuk Yesus dalam huruf kecil ya, Sejak bukan huruf besar. Iya, loh kok Mbak nggak nanya? Harusnya kan Mbak nanya. Bang Rasid maksudnya ini pertanyaannya Tuhan huruf besar atau huruf kecil? Gitu dong. Ya tadi kan kamu bilang Tuhan dalam perjanjian baru. Oke. Kamu apakah kan ada tadi huruf besar Tuhan kalau di tidak salah Oke, bilangnya Tuhan dalam perjanjian Tuhan baru ya. perjanjian baru. Tuhan perjanjian baru huruf besar ada nggak? Oh, tidak ada. Tidak ada. Adanya di Jadi tidak ada huruf perjanjian lama. Tidak ada huruf. Oke, tidak ada huruf